bersama-sama, dan kakak percaya adik-adik semua sudah siap mengikuti ibadah hari ini. Dan kakak berharap anak-anak tetap bersuka cita ya, karena kita mau beribadah bersekutu bersama dengan Tuhan. Kakak bersuka cita, kakak Ravena juga bersuka cita, betul tidak kakak Ravena? Iya, betul sekali. Kenapa kakak Ravena bersuka cita? Karena hari ini kita bisa kembali lagi beribadah, Kak. Bisa memuji nama Tuhan, bisa mendengarkan firman Tuhan. Mungkin kalian bersama adik atau abang kalian, kakak kalian. Itu menjadi sukacita untuk kalian seharusnya ya. Ingat ya adik-adik, apa yang disampaikan oleh kakak Ravena, bahwa kita harus bersuka cita karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan perlu adik-adik ingat bahwa kita bersuka cita karena Tuhan itu sendiri. Betul, ya. Kak Osa. Betul ya kakak Ravena ya. Betul. Oke, jadi hari ini kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Bapak. Dengan sikap yang berdoa ya adik-adik. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Adik-adik, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala
pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Semalam Engkau menolong kami hingga pada hari ini Tuhan, hingga saat ini Tuhan. Tuhan, terima kasih atas semuanya, dan kami mau beribadah. Berkati ibadah kami Tuhan, agar ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh beribadah kepada-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik yang di rumah, kita akan lanjutkan untuk memuji Tuhan ya Kak Musa. Betul sekali ya Kak. Penuh dengan semangat kita akan memuji Tuhan. Lagunya Kak? Oh, sukacitaku. Ya, silakan semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyi dan bergerak ke bersukacita menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Saat ini kita terus bersukacita, kita akan membaca kemudian merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca kemudian merenungkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu, membaca kitab suci, doa setiap hari. Selamat pagi adik-adik. Nah, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur buat waktu Tuhan pada pagi hari ini boleh membangunkan kami. Dan sekarang Tuhan kami sedang mengikuti sekolah minggu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami dapat duduk diam, supaya kami dapat mengerti apa yang akan difirmankan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, Kak Kesha punya satu kisah yang berjudul Yesus dibaptis. Nah, sebelumnya Kak Kesha mau tanya nih sama adik-adik yang di rumah, siapa yang di sini pernah ke sungai? Ya, Kak Kesha juga tunjuk tangan ya, karena Kak Kesha pernah ke sungai. Nah, sekarang pertanyaan kedua, siapa yang pernah mandi di sungai? Oke, sekarang Kak Kesha yakin pasti yang pernah ke sungai dan pernah mandi ke sungai angkat tangan juga di rumah ya. Nah, sebenarnya Kak Kesha mau cerita nih adik-adik. Nah, ceritanya itu adalah suatu kisah, yaitu Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Jadi kita dengarkan sama-sama ya. Pada suatu hari hiduplah seorang pembaptis yang bernama Yohanes. Nah, Yohanes ini tinggal di padang gurun Yudea, adik-adik. Nah, Yohanes ini dia ini berbaju bulu unta dan berikat pinggang atau bersabuk kulit. Nah, kalian bisa lihat itu ya, ada sabuknya, ada ikat pinggangnya itu ya. Itu dari kulit. Nah, Yohanes Pembaptis ini dia itu makanannya adalah belalang dan madu hutan. Nah, selama dia di padang gurun Yudea, dia memberitakan kepada orang-orang. Isinya itu, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, itu Kak Kesha baca dari Matius 3 ayatnya yang ke-2 sampai yang ke-3. Nah, lalu orang-orang datang ya adik-adik ya. Orang-orang datang mau menemui Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Orang-orang datang menemui Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Itu ya, dia mau bertobat orang-orang ini karena pada saat itu orang-orang ini ingin dibaptis. Lalu Tuhan Yesus juga datang ya anak-anak ya adik-adik ya. Datanglah Tuhan Yesus ke Sungai Yordan untuk bertemu Yohanes Pembaptis. Kenapa sih Tuhan Yesus datang ke Sungai Yordan untuk bertemu Yohanes Pembaptis? Ada yang tahu? Nah, Tuhan Yesus juga ingin dibaptis seperti orang-orang yang di sekitarnya gitu. Lalu Yohanes Pembaptis ini berkata bahwa seharusnya Tuhan Yesuslah yang membaptis dirinya. Tidak layak seorang Yohanes, seorang manusia ini membaptis Tuhan begitu ya. Namun apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Yohanes Pembaptis? Tuhan Yesus berkata bahwa dia harus dibaptis sesuai perintah Allah Bapa. Nah, gitu ya adik-adik. Jadi Allah Bapa ini memerintahkan memberitakan Allah untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, mukanya Yohanes Pembaptis, dia kebingungan dan dia merasa tidak layak. Dia merasa tidak layak membaptis Tuhan. Nah, lalu Tuhan bilang terjadilah sesuai kehendak Bapa. Begitu ya adik-adik ya. Lalu Yohanes Pembaptis taat dan membawa Tuhan Yesus ke Sungai Yordan untuk dibaptis. Lihat ya, di sini ada orang-orang juga melihat baptisan Tuhan Yesus ini. Lalu Yohanes Pembaptis membaptiskan Tuhan Yesus ini. Lihat ya, baptisannya ini dengan cara diselam di Sungai Yordan. Nah, ketika Tuhan Yesus dibaptis, sebentar saja dia langsung Tuhan Yesus naik gini ya. Langsung naik ke permukaan karena dia dibaptis sebentar saja begitu ya adik-adik ya. Setelah itu ya Tuhan Yesus kembali berdiri dan Tuhan Yesus segera keluar dari air. Nah, itu ya lihat ya, masih ada basah-basah di bawah bajunya karena habis dibaptis.
Lalu tiba-tiba adik-adik langit terbuka. Lihat ya, ini adalah sebuah cahaya dari langit gitu ya, mengarah kepada Tuhan gitu. Lalu cahaya ini tidak hanya cahaya, lalu turunlah roh Allah dari sorga dalam bentuk burung merpati ke atas Tuhan Yesus ini ya, burung merpatinya gitu ya. Jadi turun dari langit roh Allah dalam bentuk burung merpati ke atas Tuhan Yesus, dan Allah Bapa di sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, begitu ya. Nah, burung merpati ini adalah lambang Roh Kudus. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus juga di sini kita lihat bahwa Allah Bapa memberikan Roh Kudus kepada dirinya, karena ini sebagai bentuk bahwa Tuhan Yesus ini juga adalah manusia gitu ya. Nah, begitulah kisahnya. Allah Bapa di sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, Tuhan Yesus sudah selesai dibaptis, dan itulah tanda awal di mana pelayanan Tuhan Yesus itu akan dimulai. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi bahwa Yesus dibaptis di Sungai Yordan ya. Nah, kalau kita pikir-pikir ya, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Nah, untuk apa ia dibaptis gitu ya? Untuk apa dia dibaptis seperti manusia? Itu untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus juga adalah manusia. Tuhan Yesus juga adalah manusia. Jadi Tuhan Yesus itu adalah 100% Allah dan 100% manusia. Jadi baptisan Tuhan Yesus ini adalah awal mula pelayanan Tuhan di dunia gitu ya. Tuhan Yesus juga sama seperti kita dibaptis gitu ya, seperti manusia. Jadi anak-anak juga harus tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia dan dia juga sebagai Tuhan. Jadi adik-adik harus selalu percaya sama Tuhan ya dalam keadaan apapun. Oke, itu saja firman yang boleh Kak Kesha sampaikan. Semoga anak-anak bisa mengerti dan dapat melakukannya di kehidupan sehari-hari dan tetap percaya sama Tuhan Yesus. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur buat firman yang boleh Tuhan sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan, bantu kami untuk kami selalu menaati firman-Mu, kami selalu percaya kepadamu, dan kami selalu menghidupi hidup kami dengan baik. Terima kasih Bapa dalam surga, saat ini kami melanjutkan sekolah minggu kami, biarlah Tuhan yang selalu sertai kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik semua. Bersama-sama kebenaran firman Tuhan, kiranya kita boleh semua mengingat dan melakukan firman Tuhan. Dan saat ini Kak, kita akan memberikan persembahan. Ya, kita akan memujikan segala puji syukur. Silakan dipersiapkan persembahannya. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan-Mu, setiap penyertaan-Mu, setiap berkat-Mu di dalam kehidupan kami dan keluarga kami Tuhan.
Dan Tuhan berkati persembahan kami, biar Tuhan menjadi persembahan yang berkenan dan berguna untuk pembangunan pertumbuhan gerejamu di tempat ini. Dan Bapa, kami telah menyelesaikan sepanjang ibadah kami di pagi ini. Kiranya Tuhan, kami boleh terus makin setia, kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, kami boleh menjadi anak-anak yang semakin mengasihi Engkau. Tolonglah setiap kami Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap teman-teman kami yang belum bisa bergabung untuk ibadah. Kiranya Tuhan Engkau juga yang menolong mereka, bila Tuhan di kesempatan berikutnya ia boleh bersama lagi Tuhan untuk bersekutu kepada Engkau. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Adik-adik yang di rumah, ada pengumuman yang sangat penting sekali. Nanti tanggal 31 Januari ibadahnya tidak online seperti ini ya, tetapi akan dilakukan oleh orang tua kalian bersama-sama. Nanti orang tua akan menceritakan firman Tuhan atau wali kalian atau keluarga kalian. Harapannya adik-adik yang di rumah dapat mengikuti ibadah dengan baik. Wah, luar biasa ya. Iya. Nanti orang tua kalian akan membawakan firman Tuhan ya. Ingat ya, tanggal 31 Januari bukan minggu depan. Kalau minggu depan masih Mesti ibadah lagi. iya tentu Kak, tentu. Berarti adik-adik minggu depan kita masih ibadah secara online seperti ini. Jadi tetap ikuti dengan Oke, adik-adik ibadah kita telah selesai. Selamat berjumpa lagi